Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bahas tentang narasumber ya. Dalam proses wawancara nanti kita harus mampu membaca respon yang diberikan oleh narasumber ketika kita wawancara atau sebelum kita wawancara sekalipun ya. Oke, tentang respon narasumber yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana kita membaca respon narasumber, kemudian bagaimana kita menyikapinya. Nah begini, jadi setiap wartawan dalam melakukan proses wawancara itu pasti ada respon. Karena wartawan dengan bahasa nonverbal sekalipun ketika datang itu pasti direspon dengan bahasa tubuh juga ya. Nah ketika dalam proses wawancara yang bersifat verbal juga akan direspon oleh narasumber. Begini, yang pertama saya ingin menjelaskan ada 9 respon yang diberikan oleh narasumber terhadap wartawan ya. Jadi apa yang kita yang kita sampaikan pesan itu baik dalam bentuk verbal ataupun non verbal itu akan direspon balik ya dari stimulan yang kita berikan. Itu akan ada feedbacknya dalam bentuk yang pertama menjawab dengan bahasa tubuh. Jadi kehadiran kita, kedatangan kita, bahkan ketika berhadapan pertama kali dengan narasumber, itu bahasa tubuh narasumber itu akan merespon terhadap kehadiran kita ya. Jadi kita sebagai wartawan mesti jeli bahasa tubuh yang ditunjukkan oleh narasumber itu seperti apa, dan itu menunjukkan bagaimana responnya, positif, negatif, atau bagaimana. Contoh sederhana misalnya, ini saya anggap dulu bahwa Anda itu belum pernah ketemu dengan narasumber tersebut dan Anda juga narasumber belum pernah ketemu sama sekali dengan Anda, dan Anda juga belum pernah ketemu dengan narasumber. Ini yang seringkali menimbulkan respon bahasa tubuh yang harus cermat diamati. Jadi ketika kita datang ke narasumber, dari bahasa tubuh kita itu sudah terlihat ya. Narasumber itu bisa melihat kita bahwa wartawan yang datang ke dia itu adalah wartawan yang penuh percaya diri, wartawan yang punya wawasan yang luas, wartawan yang kritis. Itu terbaca dari bahasa tubuh ya. Nah dari bahasa tubuh itu nanti akan direspon balik oleh bahasa tubuh oleh narasumber. Kenapa? Karena sebenarnya kita bisa melihat dengan bahasa tubuh yang diperlihatkan orang lain itu dari tingkat kesantunannya, dari tingkat wawasannya, kemudian dari tingkat dari tingkat keakrabannya itu sudah mulai terlihat. Jadi hati-hati dalam cara bersikap, cara mengucapkan sesuatu, kemudian cara berpakaian itu harus diperhatikan oleh wartawan. Tapi tentu tidak harus dibuat-buat juga ya. Nah jadi nanti bahasa tubuh yang kita share ya sebagai komunikasi nonverbal itu akan direspon pada awalnya oleh bahasa tubuh juga oleh narasumber. Kalau misalnya kita datang dengan muka cemberut, hampir dapat dipastikan itu akan menimbulkan respon yang negatif ya. Jadi wartawan yang punya masalah di rumah sebaiknya masalahnya simpan dulu lah di pagar rumah ya. Nah itu menjadi penting karena karena akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita lakukan terhadap narasumber, dan itu akan menjadi senjata balik ke kita menjadi tidak enjoy dengan wawancara itu karena narasumber sudah merespon negatif. Jadi tunjukkan wajah kita ya, itu menunjukkan bagaimana kita itu sangat menyukai kehadiran, sangat menyukai pertemuan tersebut dalam proses wawancara. Kemudian tunjukkan sikap penghargaan kita, sikap hormat kita kepada narasumber, baik dengan cara bahasa ya, verbal ataupun non verbal ya. Tunjukkan bahwa kita memang menghormati beliau, menghargai beliau, juga kita bersikap santun. Itu menjadi penting. Kemudian pakaian itu tidak harus dilebih-lebihkan, tetapi juga tidak harus seadanya. Maksud saya begini,
Jadi gunakan pakaian yang sopan, pakaian yang membuat orang itu respect dengan kita, kemudian merespon dengan positif. Jadi kalau kita terbiasa menggunakan kaos oblong misalnya, itu untuk sementara waktu ketika proses wawancara saya sarankan kalau Anda pakai kaos oblong, pakai jaket lah ya. Kalau Anda tidak bawa jaket, usahakan bajunya berkerah ya. Itu. Tetapi tidak juga harus berlebihan, kemudian Anda pakai kemeja dan kemeja lengan panjang, kemudian kemeja lengan tangannya juga itu sampai ke depan gitu ya. Jadi sebaiknya wajar-wajar saja, karena kondisi bagi wartawan itu tidak harus berlebihan juga ya, kecuali untuk wartawan tertentu misalnya di televisi itu seringkali untuk wartawan khusus ya, televisi juga untuk wawancara eksklusif ya. Itu biasanya dari sisi penampilan memang sudah disetting sejak awal agar tampil lebih menarik, agar tampil lebih gimana kan gitu ya. Nah, itu ketika membaca respon narasumber sekarang kita lihat ketika narasumber memberikan muka yang welcome dengan kita, menunjukkan bahwa beliau itu respon positif. Tapi kalau misalnya tiba-tiba narasumber itu banyak buang muka gitu ya, kemudian narasumber itu curi-curi pandang ke Anda, kan itu hampir dapat dipastikan bahwa dia belum yakin dengan Anda ya. Sebab gini, narasumber juga melakukan riset ya, riset wartawan. Siapa nih wartawan yang akan wawancara dengan, sama dengan Anda meriset narasumber. Nah, kalau Anda belum dikenal oleh narasumber tersebut, hampir dapat dipastikan dia akan mempertanyakan dulu. Nah, jadi ketika respon di awal narasumber terhadap Anda yang kurang positif, abaikan saja dulu ya. Sikapi oleh Anda bahwa beliau itu masih belum tahu tentang Anda. Nah, tunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang layak untuk wawancara dengan beliau. Kita itu tunjukkan sebagai wartawan yang profesional. Jadi jangan drop ketika direspon negatif oleh narasumber. Jadi bersikaplah percaya diri, tetapi juga jangan berlebihan, karena sikap percaya diri itu menjadi penting bagi wartawan. Oke. Yang kedua, respon yang diberikan narasumber, terutama dalam proses wawancara ini, ada narasumber memberikan jawaban ya yang tepat sesuai dengan pertanyaan. Jadi apa yang kita jawab, apa yang kita ajukan sebagai sebuah pertanyaan, itu akan dijawab oleh narasumber sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Ini nggak ada masalah, sangat mudah bagi kita untuk menindaklanjuti dengan pertanyaan susulan, karena jawabannya sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Nah, umumnya narasumber yang memberikan jawaban yang akurat itu narasumber yang memang menguasai masalah, narasumber yang memang sudah jam terbangnya tinggi untuk proses wawancara dengan wartawan. Jadi dia tidak berbelit-belit, kemudian dia sudah tahu masalahnya sehingga jawabannya to the point kepada masalah yang kita ajukan. Kemudian yang ketiga, respon yang muncul dalam proses wawancara itu biasanya parsial, menjawab sebagian dari pertanyaan seutuhnya. Jadi kalau kita mengajukan pertanyaan, narasumber memberikan jawaban tidak lengkap ya. Jadi seringkali digantung wartawan itu karena kemungkinan dua hal. Yang pertama, narasumber memang lupa untuk memberikan kelengkapan jawabannya, atau memang yang kedua, narasumber ingin menguji berani bisa atau tidak wartawan ini melakukan wawancara pertanyaan susulan. Karena apa? Karena jawaban yang diberikan memang sengaja dibikin parsial oleh narasumber ya. Nah, karena itu wartawan harus merespon ketika memberikan jawaban yang parsial, itu ajukan dengan pertanyaan susulan, sehingga jawabannya nanti bukan lagi parsial tetapi menjadi lengkap. Dan di dalam proses penulisan berita, kalau jawaban dari narasumber itu lengkap, itu akan kita menulis berita dengan baik ya. Akan mudah kita mengolah. Berbeda dengan parsial. Kalau parsial, datanya, faktanya yang diungkap oleh narasumber
kita akan mengalami kesulitan ketika kita mau menulis, karena ternyata ada data yang terbuang atau data yang tidak lengkap itu. Kemudian tipikal respon dari narasumber yang keempat itu adalah menjawab lebih rinci dari pertanyaan yang diajukan, memberikan jawaban lebih rinci dari pertanyaan yang diajukan. Nah, biasanya ini dilakukan oleh mereka yang memang biasa bermain, biasa bekerja dalam dunia detail ya, dunia rinci. Misalnya ketika menjelaskan tentang ketika Anda wawancara dengan lembaga tertentu yang dia berkaitan dengan objek data, biasanya lebih rinci, lebih detail. Nah, itu bagi kita bagus ya. Jadi tanpa ada pertanyaan susulan sekalipun data itu sudah lengkap. Hanya perlu dilakukan terkait dengan pertanyaan susulan itu, yaitu untuk menindaklanjuti tentang analisis itu ya. Misal contoh sederhana, sekarang misalnya ada berapa ribu vaksin yang sudah masuk ke kita ya, ke Bandung misalnya. Nah, itu datanya dia ungkapkan lengkap, dan itu untuk siapa saja, misalnya untuk dinas kesehatan, tenaga pendidikan dan sebagainya. Itu datanya sudah detail dia ungkapkan dengan jumlah vaksinnya, kemudian jumlah yang akan divaksinasinya. Nah, sebagai wartawan kita sebaiknya tidak selesai di sana, tapi tindak lanjuti kalau data itu sudah lengkap, kemudian Anda susul dengan pertanyaan susulan terkait dengan misalnya apakah dengan jumlah tersebut itu akan membuat kondisi pandemi COVID itu akan mereda gitu ya, atau kenapa skala prioritasnya itu tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan misalnya. Jadi Anda jangan terjebak pada detail yang diungkapkan, tetapi menindaklanjuti dengan analisisnya. Apakah jumlah tersebut ya bla bla dan sebagainya, atau Anda melihat ternyata yang jadi prioritas utama itu tenaga kesehatan, bukan yang lain. Itu tanyakan. Ya, kita sudah tahu lah bahwa tenaga kesehatan itu penting, tetapi kita butuh jawaban dari narasumber ya. Nah, kenapa harus tenaga kesehatan dulu, tidak yang lain? Kenapa skala prioritasnya itu adalah kelompok-kelompok tertentu, tidak dibagi merata saja gitu. Nah, itu dianalisis terhadap data yang detail itu menjadi penting. Jadi jangan terjebak hanya karena narasumber sudah memberikan jawaban detail. Kemudian ada narasumber yang memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan, artinya tidak relevan. Nah, ketika narasumber memberikan jawaban yang tidak relevan, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, pertanyaan dari kita sebagai wartawan itu tidak bisa dipahami dengan baik oleh narasumber. Mungkin kita terlalu panjang, struktur kalimatnya, kata-katanya, bahkan pertanyaannya bukan hanya satu atau dua, ada 3 atau 4. Maka jawabannya bisa jadi tidak relevan, karena membuat si narasumber itu bingung pertanyaan intinya apa kan gitu. Maka saran yang harus dilakukan adalah ajukan pertanyaan itu cukup satu saja untuk satu pertanyaan. Kalaupun terpaksa Anda bisa mengajukan 2 pertanyaan, jangan lebih dari itu ya. Nah, itu kemungkinan pertama, respon yang tidak relevan itu karena ketidakpahaman atau karena pertanyaan kita yang tidak jelas atau terlalu banyak. Kemudian pertanyaan yang kita ajukan dijawab tidak relevan, kemungkinan kedua karena itu persoalan yang sangat peka ya, yang sangat ya, bisa jadi karena masalahnya itu kalau dijawab itu akan membuat dampak bagi dia ya, sehingga narasumber itu memberikan jawaban yang tidak relevan. Misalnya ketika kita wawancara tentang kegagalan seorang kepala daerah dan kita wawancara dengan dengan kepala dinas misalnya, pasti jawabannya akan tidak jelas ya.
yaitu dengan strategi menjawab dengan jawaban yang tidak relevan. Nah, ini harus jago-jagonya kita sebagai wartawan bagaimana mengarahkan narasumber untuk kembali menjawab apa yang kita butuhkan. Dan itu strategi yang dilakukan narasumber yang lumrah dilakukan ketika berhadapan dengan masalah yang akan mengancam kedudukannya, yang mengancam posisinya, yang akan meretakkan hubungan dia dengan sumber yang diminta untuk dikomentari. Ya. Itu nggak aneh, tidak relevan itu sering dilakukan oleh narasumber. Kita bisa mengajukan pertanyaan lanjutan yang mengembalikan jawaban narasumber ke posisi yang kita harapkan. Kemudian narasumber berikutnya bisa jadi menjawab tidak cermat, ya. Menjawab dengan menambah atau mengurangi informasi sewajarnya, ya. Tidak cermat atau tidak akurat, ya. Berbedanya sedikit saja. Nah, kalau tidak cermat, narasumber itu menambah atau mengurangi informasi dari keharusannya. Artinya bahwa dia itu bisa menambah data dan informasi atau mengurangi informasi yang selayaknya dia berikan dari data-data yang dia punya. Nah, karena narasumber itu tidak cermat, maka wartawan layak untuk mengecek ulang kecermatan, keakuratan data itu, ya, sehingga nanti datanya tetap akan lengkap. Misalnya dia menjelaskan tentang peta banjir di Jawa Barat misalnya. Dia menjelaskan beberapa wilayah yang menjadi langganan banjir itu ada 15. Kemudian dia menjelaskan bla 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 bla, itu ada 13, berarti tersisa 2. Anda bisa mengajukan yang 2 lagi daerah mana, kan gitu. Nah, kemudian misalnya kita tidak menghitungnya 13 atau 15-nya, tapi Anda tahu bahwa satu daerah yang langganan banjir belum dia ungkapkan, Anda bisa mengajukan pertanyaan, Pak, daerah tertentu, daerah A, itu kan setiap tahun itu termasuk wilayah banjir, kenapa tidak masuk ke dalam peta daerah banjir yang Bapak sampaikan tadi? Nah, ini untuk apa? Untuk membantu jawaban yang lebih cermat. Kemudian yang berikutnya, yang ke-7 ya. Yang ke-7, narasumber juga seringkali memberikan jawaban yang panjang lebar, lebih dari yang diharapkan. Ya. Ini biasanya berkaitan dengan tipikal narasumbernya juga ya. Narasumber yang seringkali banyak berbicara, kemudian narasumber yang tipikalnya susah tutup mulut, biasanya dia berbicara. Narasumber yang berlebihan itu biasanya karena karakter juga sih. Ada kalau narasumber tersebut dalam keseharian suka ngomong gitu kan, dalam keseharian itu paling suka sulit berhenti bicara, itu biasanya dalam proses wawancara juga begitu. Dia sering berlebihan ya, lebih dari apa yang kita harapkan dengan jawaban yang tidak relevan gitu. Banyak data dan informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan topik yang sedang kita kaji. Itu definisi atau konsep berlebihan dalam konteks respon narasumber yang pertama. Yang kedua, berlebihan itu dibesar-besarkan dalam makna jawaban dari narasumber itu dilebih-lebihkan dari keharusannya. Misalnya dia berlebihan untuk menakut-nakuti atau berlebihan untuk menyederhanakan masalah misalnya. Itu akan terlihat dari apa yang dia informasikan, terutama terkait dengan datanya sedikit tetapi omdoknya besar gitu kan. Nah, ini seringkali muncul. Maka wartawan harus hati-hati di sini karena untuk menyerap informasi yang terpenting itu jauh lebih sulit. Nah, nanti dalam penulisan berita Anda akan tahu mana informasi yang bisa kita ambil, mana informasi yang tidak. Jadi jawaban berlebihan dari narasumber itu sebenarnya agak melelahkan wartawan itu ya. Makanya harus bisa memotong agar narasumber itu memberikan jawaban yang to the point sesuai dengan pertanyaan kita.
Kemudian respon yang kedelapan, diam ya, tidak memberikan jawaban apapun baik verbal ataupun non verbal. Maksudnya begini, dia menyebutkan tidak bersedia menjawab, tidak gogodek juga tidak ya. Tapi bahasa verbalnya sebenarnya ada ya dalam diam itu. Diamnya dari sisi muka kita akan kelihatan misalnya muka ketakutan gitu kan, atau mukanya muka kebingungan gitu kan. Nah itu sebenarnya non verbalnya ada, cuman non verbal dalam konteks yang ini supaya lebih mudah saja, dia tidak gogodek ya, tidak mau menjawab gitu. Kemudian dia juga konteks non verbalnya, konteks verbalnya dia juga tidak memberikan jawaban, misalnya saya tidak berhak untuk menjawab itu. Nah ini harus dipersuasi semua, nanti cara mempersuasinya seperti apa, dengan relevansinya bagaimana. Kemudian ada yang menjawab untuk tidak menjawab ya, artinya mereka menolak untuk diwawancarai atau untuk menjawab jawaban tersebut. Berbeda kalau yang ke-8 diam itu dalam posisi dia itu butuh motivasi, support psikologis dari kita, bahwa dia itu kalau memberikan jawaban bukan hanya publik, tetapi bukan hanya penting bagi publik, dan bagi dia juga sebenarnya selain akan meningkatkan powernya, juga akan tetap aman di mata pihak lain gitu. Nah support itu harus diberikan. Berbeda yang dengan menjawab untuk tidak menjawab. Nah ini harus kita edukasi juga nanti dengan pendekatan psikologis ya, dengan pendekatan persuasif yang kita lakukan. Jadi kembali saya katakan ada 9 respon yang muncul, yang seringkali dikemukakan oleh narasumber baik verbal ataupun non verbal ya. Bisa ditunjukkan dengan bahasa tubuh, bisa ditunjukkan dengan jawaban yang akurat, yang parsial, yang detail, yang tidak relevan, yang tidak cermat, berlebihan, atau diam 1000 bahasa ya, atau bahkan menolak. Nah ini wartawan bagaimana harus menyikapinya, ini yang terpenting ya. Dilakukan itu oleh wartawan tuh bagaimana memotivasi narasumber, memotivasi narasumber agar narasumber itu mau berbicara atas pertanyaan yang kita ajukan ya. Karena respon yang tadi, terutama respon yang diam, kemudian respon yang tidak mau berkomentar, kemudian kita juga memotivasi bagaimana caranya agar jawaban yang diberikan itu bukan hanya relevan tetapi to the point, selain lengkap tetapi juga tidak berlebihan ya. Karena lengkap itu tidak berarti lengkap itu tidak berarti banyak ya. Lengkap itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Banyak juga tidak berarti lengkap. Jadi dalam konteks wawancara kita jangan membuang waktu untuk menyerap informasi yang tidak penting, karena wartawan waktunya sangat luar biasa untuk mengaturnya, memanagenya agar berita itu bisa cepat sampai ke halayak dengan cepat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.